Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Mari kita buka firman Tuhan, Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal yang keempat. Saya ingin membacakan buat saudara dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Sebuah cerita yang saya yakin kita sudah beberapa kali atau bahkan berkali-kali mendengarnya. Mari kita lihat lagi seperti apa Tuhan akan membawa kita pada hari ini. Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Judulnya Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Maka, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan kubalaskan, dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dan dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara sekalian, saya percaya ini cerita kita sudah pernah dengar. Hanya persoalannya beberapa hari yang lalu, pagi-pagi saya lagi membaca Alkitab, dan tiba-tiba Roh Kudus mengajukan satu pertanyaan di hati saya. Dan dia berkata begini, kamu tahu cerita tentang Kain dan Habel?
Kain yang membunuh akan Habel? Saya bilang, ya Tuhan, aku pernah membaca berkali-kali cerita itu. Lalu kemudian roh Tuhan berkata begini, mengapa Kain sampai harus membunuh Habel? Dengan gampang, dengan ringan saya berkata, ya karena kan memang dia iri, dia marah. Karena persembahannya Habel engkau terima dan dia tidak. Dan kemudian saya berkata dia iri. Tuhan berkata, bukankah di dunia ini banyak orang yang iri dan marah dengan orang? Tapi toh tidak semua orang yang iri dan marah dengan orang lain sampai nekat membunuh akan adik kandungnya sendiri. Lalu Tuhan berkata, apakah engkau membaca di Alkitab bagaimana Habel menyakiti hati kakaknya? Kan tidak ada cerita di mana seakan-akan Habel itu tiap hari mengejek Kain dengan berkata, hei korbanmu enggak diterima, korbanku diterima, kamu kalah dengan aku, gua lebih baik dari engkau. Kan tidak ada. Tidak ada sebuah indikasi bahwa Habel memprovokasi Kain sampai dia marah dan dia tersinggung. Tapi kenyataan dengan satu kejadian itu, Kain memutuskan walaupun sudah diingatkan Tuhan, Kain memutuskan untuk menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri. Dan Tuhan bertanya, menurutmu mengapa sampai Kain berbuat seperti itu? Saudara sekalian, saya tiap kali roh Tuhan bertanya, buat saya mengerti. Ujungnya dia akan mengajarkan sesuatu. Dan cara Tuhan dengan saya adalah dia memancing minat saya untuk mengerti sesuatu. Dan dengan minat saya itulah, maka dia punya pintu buat bicara ke hidup dan hati saya. Saya belajar Roh Kudus selalu begitu. Kalau engkau tidak mengingini sesuatu, dia tidak akan bicara begitu banyak. Tapi kalau keluar kerinduan yang sangat besar dalam kehidupan kita akan hal-hal yang ilahi, maka kemudian dia akan bicara dan dia sampaikan lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Dan saya bilang, Tuhan, hanya sebatas itu yang aku tahu mengapa Kain membunuh Habel. Tapi kalau engkau mau cerita kepadaku, aku dengan senang hati mendengar akan ceritamu. Karena itu kebenaran yang luar biasa. Dan pagi hari itulah Tuhan Roh Kudus bicara kepada saya. Dan malam ini saya mau bagikan kepada saudara. Poinnya adalah mengapa Kain harus sampai membunuh Habel. Dan orang bertanya, Pak, buat apa kita belajar ini? Anda jangan salah. Dalam surat Yudas menjelang kitab Wahyu, Tuhan memperingatkan kita supaya jangan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Artinya menjelang akhir zaman ini atau pada akhir zaman ini, ada orang-orang yang tanpa disadarinya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Mengapa sampai Kain membunuh Habel? Dan ini yang saya tangkap dari Tuhan. Dan saya mau bagikan 2 poin utama pada hari ini. Yang pertama, saudara. Sebetulnya Kain ini tahu, nanti kita akan belajar yang poin kedua, mengapa dia sampai tahu begitu. Sebetulnya Kain ini mengerti bahwa dia sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menang kalau dibandingkan dengan Habel adiknya. Dia melihat cara adiknya memberikan korban, dibandingkan dengan caranya memberikan korban. Sebagai seorang kakak, dan seharusnya lah dia yang lebih ngerti, dia sadar bahwa bagaimanapun kalau caranya seperti ini, aku tidak akan pernah bisa menang. Nah, orang yang sadar kalau dia bersaing dan dia tidak pernah bisa menang, dia tahu sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa menang. Maka jalan pintas yang paling gampang adalah matikan lawanmu supaya dia tidak ada. Lenyapkan dari sisimu, maka engkau jadi juara sendirian karena yang lainnya sudah tidak pernah ada lagi. Saudara, apa ini sebetulnya? Sebetulnya menurut saya beri nama ini sindrom dari seorang kakak yang tidak pernah bisa menang melawan adiknya. Sindrom dari orang yang lebih senior, yang ternyata tidak bisa menang melawan yang lebih junior daripadanya.
Sindrom dari orang yang sebetulnya tidak pernah mau belajar, melihat kekalahan dan kelemahannya, lalu kemudian belajar lagi dan mengejar apa yang tertinggal. Ada banyak orang ternyata adalah orang yang tidak mudah untuk diajar. Kesalahan Kain yang terbesar adalah dia ternyata tidak punya teachable spirit atau hati yang bisa diajar. Orang ini orang yang berkata, ya pokoknya aku seperti ini. Nah aku kalah, gak boleh aku kalah. Kalau gitu berubahlah, gak mau aku berubah. Ya pokoknya aku seperti ini. Kalau sampai aku kalah, aku marah. Kalau kita punya mentalitas dan jalan yang ditempuh seperti Kain ini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemenang. Saudara, hidup dengan Tuhan itu kita harus belajar fleksibel dan teachable. Kita harus bisa fleksibel kemana Tuhan akan membawa kita. Tapi kita harus menjadikan diri kita, minta ke Tuhan, omongin jiwamu, supaya jadi orang yang gampang diajar. Kalau kita mudah diajar, kita mau belajar, kita mesti berubah. Dan perubahan itulah yang membawa kita meningkat. Tuhan membawa kita from glory to glory. Hanya kalau kita mau diajar, mau dididik, mau berubah, kita satu hari akan bisa jadi seorang pemenang yang luar biasa. Harusnya kan jangan dia bunuh adiknya. Harusnya dia perhatikan, kenapa adiknya dan korbannya diterima Tuhan, sedangkan dia tidak. Orang yang mau rendah hati dan mau belajar, mau dididik akan luar biasa. Dia adalah orang yang fleksibel, dan Tuhan cari orang-orang seperti itu. Kalau makanan saya menggambarkan begini. Kalau Anda pergi ke arah barat dari kota Semarang, menjelang sampai di Tegal, Anda belok ke sebelah kiri, Anda akan ketemu dengan jalan ke arah kota Selawi. Di kota itu ada sate kambing Batibul. Batibul singkatan di bawah 3 bulan. Sate kambingnya ini saudara ya, terenak di seluruh dunia menurut saya. Dagingnya masih putih, karena di bawah 3 bulan. Dipotongnya kecil-kecil, dan empuknya luar biasa. Kalau Anda makan tidak ingat diri, sekejap 25-30 tusuk Anda makan. Orang berkata, wah berbahaya. Konon kabarnya tidak ada kolesterolnya, karena masih di bawah 3 bulan. Dan tidak membuat tekanan darahmu menjadi naik. Jadi asal kantongmu cukup tebal untuk bisa bayar, makanlah sepuasnya. Kalau saya sempat, saya suka sekali. Pernah satu hari kami KKR di Tegal, tiap malam kami ke Batibul menikmati sate kambing paling enak di dunia. Kenapa? Baru 3 bulan. Karena itu masih lihat, masih fleksibel, masih empuk, saudara. Tapi satu hari saya diundang KKR di Purwokerto. Dan saya berangkat malam hari, sampai di Temanggung, saya kelaparan, saudara. Dan saya ingat ada banyak saudara saya tinggal di kota Temanggung, kami tanya, di Temanggung yang enak makan apa? Saya terus terang belum pernah sebelumnya makan jajan di kota Temanggung. Kalau ke tempatnya Pak Hadi itu disediakan makanan di pastori gereja. Lalu pada waktu itu kami diberitahu, di Temanggung ada sate kambing juga. Lalu kemudian saya berkata, kita coba ini. Malam-malam, hujan, dingin, sate kambing, saya membayangkan surga, heaven. Ini baru cocok. Lalu kami makan di sana. Dan saya kaget, saudara. Kalau di Selawi ada Batibul, di Temanggung kambing bandot yang dibuang, yang dipotong. Alotnya luar biasa. Saya mencoba dengan senyum dan bersyukur karena berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Saya tutup dengan doa, ampuni aku, tidak menyelesaikan berkat yang Kau beri. Daripada gigi saya linu semua, alotnya luar biasa. Anda tahu kenapa bedanya? Yang sana sudah merupakan kambing tua. Maka saya berkata, umur kita boleh bertambah. Tapi janganlah hidup dan jiwa kita
kayak kambing berjenggot yang bandot itu, saudara. Tetaplah punya hati yang bisa dididik. Tuhan kalau ketemu kita berkata, masih empuk orang ini, dibentuk masih bisa. Kasihan, gigi Tuhan bisa linu kalau ketemu sate kambing seperti yang saya makan di Temanggung. Saudara sekalian, saya hanya mau berkata, Anda boleh bertambah usia, bertambah matang, tapi jangan bertambah antik. Bertambah tidak bisa dibentuk, diomongi nggak bisa, suruh belajar tidak mau. Dan ini merupakan sebuah kesalahan paling fatal dari orang-orang seperti Kain. Kalau engkau lihat orang lain berbuat sesuatu yang lebih baik, mari jangan bunuh dia, jangan matikan visinya. Kalau engkau bisa beri yang lebih baik dari dia, mari berkompetisi menyukakan hati Tuhan. Mari kerjakan yang lebih baik dan lebih baik setiap hari. Mari jadi orang yang mau berubah. Sebab kalau kita tidak mau berubah, lama-lama hidup kita akan jadi seperti Kain. Setiap melihat orang lain yang lebih muda atau siapapun yang lebih hebat dari kita, tiba-tiba timbul keinginan untuk berkata, ini harus dihentikan. Jangan, saudara. Itu sebuah partner yang sangat baik untuk memacu kita gerak dengan Tuhan, mencapai akan garis akhir. Saudara sekalian, saya perhatikan begini. Hidup orang Kristen itu hanya ada dua pilihan. Apakah engkau menjadi hama atau saudara menjadi maha? Kalau engkau seorang pelajar, engkau belajar dengan baik, setiap hari engkau belajar dengan tekun. Dari TK Anda naik kelas, TK sekarang kalau lulus TK aja sudah pakai toga. Keren sekarang. Lalu Anda masuk SD. SD 6 tahun Anda sikat lulus, pakai toga lagi. Masuk SMP, 3 tahun lulus, bahkan 2 tahun bisa selesai. Ajaib. Masuk SMA, Anda belajar dengan tekun. Lulus lagi. Dari siswa bertahun-tahun, satu hari Anda menjadi mahasiswa. Tapi jangan lama-lama, saudara. Dosenmu bosan. Karena ada mahasiswa abadi, alias tidak pernah lulus. Anda selesaikan dari seorang sarjana, lalu engkau berkarya dengan begitu hebat. Dan begitu engkau berkarya begitu hebat, engkau menghasilkan sebuah mahakarya yang luar biasa. Di situ orang akan mensyukuri, mengagumi sentuhan tangan saudara. Atau apapun yang keluar dan lahir dari pemikiranmu. Itu orang yang mau berubah, orang yang mau belajar, dan orang yang mau hidupnya naik. Tapi kalau kita mau berkata, aku tidak mau berubah, jangan-jangan kita menjadi hama. Coba kita buka Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal yang ke-12. Ini pun bagian firman yang sudah sering kita dengar mestinya, atau kita baca. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh, perhatikan, pembaharuan budimu. Jadi kuncinya adalah pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, titik 2. Apa yang baik, yang pertama, koma. Yang berkenan kepada Allah, 2. Dan yang sempurna. Saudara, kehendak Tuhan dibagi 3. Ada yang Tuhan berkata, ya itu baik. Belum tentu dia bisa terima, tapi dia berkata itu baik. Tapi yang kedua adalah yang berkenan, yang acceptable, yang dia bisa terima. Itu lebih daripada sekedar baik. Tapi yang paling baik adalah kehendak Tuhan yang sempurna.
Nah, perubahan untuk bisa mengerti tingkatan kehendak Tuhan itu ternyata harus lewat namanya pembaharuan budi. Dan kata pembaharuan di sini dari akar kata, dari kata aslinya metamorfosis. Metamorfosa, perubahan bentuk. Makanya saya berkata cuma dua pilihan. Kalau kita mau berubah bentuk, kita akan jadi kupu-kupu yang maha indah. Kalau engkau tidak mau berubah, akan jadi hama, ulat bulu. Jadi saudara ingin jadi seperti siapa? Ulat bulu atau kupu-kupu yang indah? Kalau kupu-kupu yang indah, anak TK zaman saya kecil ada lagunya. Kupu-kupu yang lucu katanya. Gak ada ulat bulu yang kurindu. Gak ada tuh saudara. Ada banyak orang yang hidupnya sekedar jadi ulat bulu, membuat gatal orang lain. Ganggu orang kerja, ganggu konsentrasi banyak orang. Hanya mengerat, makan tok, gak ada hasilnya. Kalau ulat yang sebenarnya makan, hasilnya ada satu hari dia berubah jadi kupu-kupu. Tapi kalau kita tidak mau belajar, kita puas diri dengan keberadaan kita, dan kita berkata ini sudah hebat diri saya berkata kita akan hidup dan tertinggal dengan yang lain. Kita akan dilibas oleh zaman, oleh karena perubahan yang sedang terjadi. Sementara kita tidak mau berubah. Saya beri contoh nih saudara. Zaman saya kecil, kami atau saya suka sekali dengerin lagu-lagunya Kus Plus. Siapa yang pernah dengar lagu Kus Plus? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak pernah dengar sama sekali? Angkat tangan. Ya, Anda memang orang zaman nuklir. Justin Bieber katanya. Oke. Itu laki atau perempuan sih? Hah? Laki ya? Oke. Saya percayalah. Kok seperti perempuan ya menurut saya. Tapi memang yang dicari sekarang ini pria yang cantik, saudara. Atau wanita yang perkasa. Itu saya nggak tahu. Dan anyway. Saya mana tadi? Kus Plus. Saya masih ingat ketika itu saya dengarkan Kus Plus. Dia ngarang banyak lagu bagus. Saya tahu ini grup yang saya yakin cinta Indonesia. Menghargai Indonesia. Dia tulis beberapa lagu dengan judul kalau tidak salah Nusantara. Banyak tentang Indonesia. Satu di antaranya saya dengar, mungkin Anda masih ingat, kata-katanya bukan lautan, hanya kolam susu. Jadi kalau Anda berenang di laut Indonesia kayak spa, saudara. Tapi kemudian ada kalimatnya berkata begini, ini ngomong untuk nelayan kita. Katanya kail dan jala itu cukup untuk menghidupimu. Bayangin. Itu tahun ketika saya masih kecil, tahun 70-an, Kus Plus mengatakan, hei orang Indonesia, tanah kita subur, tongkat, apalagi batu dan apa, jadi tanaman. Kalau nelayan dia berkata kail dan jala, itu sudah cukup menghidupimu. Sekian tahun berlalu, kita masih pegang kail dan jala, cukup menghidupimu. Lalu di Jepang terdengar lagunya Kus Plus. Mereka berkata, hai katanya, baguslah kau orang Indonesia, pakai kail dan jala. Saudara tahu apa yang mereka kerjakan? Maka sejak itu berbondong-bondonglah, tiap hari mungkin ratusan ribuan kapal asing. Semalam saya dengar cerita ada teman yang lihat sendiri kenyataan di lautan. Kapal asing itu caranya nangkep ikan, saudara, mengerikan sekali. Mereka pakai satelit, jadi mereka tahu di kepulauan mana, di perairan mana ada banyak ikan ngumpul. Mereka ke sana rame-rame, lalu mereka membuat suatu lorong sonar. Dan ikan itu dipanggil, diberikan cahaya, walaupun itu malam ya, seperti siang hari, karena gedenya lampu yang mereka pasang. Maka ikan itu ditarik ke arah kapal mereka,
Dan kalau ikan itu sampai keluar dari sonarnya kesakitan, dia kembali ke tengah. Maka itu ribuan, mungkin jutaan ikan masuk mendekat ke kapal mereka, dengan cepat ditangkap semua, masukkan di kapal, diproses, kemudian pulang ke negaranya, dan yang mereka keluarkan bukan ikan, sarden. Sebagian mereka keluarkan ikan-ikan yang segar, nanti akan masuk ke rumah makan Jepang, yang makan memberikan sushi dan sashimi. Dan orang-orang makan ikan segar, daging mentah dari perairan Indonesia. Sementara kita, Kos Plus, kail dan jala cukup menghidupimu. Kita bawa kail sama cacing, saudara. Dikaitkan sama itu, dikretek berok kita begini. Sementara ikan kita dicuri orang jutaan, ada orang-orang yang berkata, kita tidak usah berubah. Dikretek berok. Sejam kemudian, dia dapat, dia angkat sendal. 2 jam kemudian, dia berkata, ini dapat, dia angkat sepatu. 3 jam kemudian, dia capek, dia bilang, pindah, Kalibanger, saudara. Mancing sambil begini. Kos Plus, kail dan jala, cukup menghidupimu. Cacing entek, ngorek-ngorek dulu. Ngorek golek apa? Cacing. Di sana pakai sonar dan satelit, kita dengan bangga pakai cacing. Setelah mancing perutnya buncit, kenapa? Cacingen. Lalu pindah kita ke kretek banjir kanal. Mancing di situ. Wah, ini berat, ditarik daster. Kail dan jala cukup menghidupimu. Saudara perhatikan kalau orang nih ya, saya nggak nyalahin siapa-siapa. Kenyataan kehidupan seringkali berat. Tapi ini sebuah gambaran. Kita ini mau berubah tidak? Sama dengan gereja menurut saya. Di zaman ketika saya kecil, saya tahu yang namanya gereja. Ya kebaktian. Gereja pokoknya tiap minggu lah. Nanti ada doa puasa, ada doa ini. Nah jangan minta saya untuk kembali kepada era tahun 60-70-an. Kita sudah dibawa Tuhan masuk abad yang ke-21. Dan dia berkata waktunya gereja menggarami dunia. Saya nggak mau cari cacing lagi, saudara. Saya mau secara rohani, kita pakai sonar, kita pakai satelit, kita pakai semua yang modern, semua yang besar, kapasitas rohani yang besar, pakai semua. Saya berdoa tidak ada orang yang setiap kali hanya memimpikan romantika masa lalu. Dan lagunya, aku masih seperti yang dulu. Nipunya enggak berubah, malesnya enggak berubah, meditnya enggak berubah. Anda harus dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak mau dilibas oleh dunia ini. Dalam kehidupan kita sebetulnya kalau saudara bisa ikuti arusnya Tuhan saja. Engkau akan mengalami perubahan karena Alkitab berkata, harus ada metamorfosa dalam cara berpikirmu dan di dalam manusia rohmu. Lalu kita mulai mengerti, bukan sekedar apa yang baik, tapi apa yang acceptable. Dan akhirnya apa yang sempurna dalam kehendak Tuhan itu. Saudara, saya berdoa, tidak ada orang yang ingin tidak berubah. Sebab kalau tidak berubah, punah. Anda kerja, engkau bisnis, engkau masih gaya 60-an, fine. Tiba-tiba saudara akan melihat orang lain berkembang begitu luar biasa. Kemarin saya diajak anak saya makan bakmi. Saudara. Lamanya luar biasa. Memang sangat pribadi kelihatannya ya. Satu orang dia masak begini, satu
Satu orang masak lagi satu. Anda tahu yang nyiptakan McDonald? Dulu lihat seperti itu. Orang beli burger gitu, satu-satu, antrian panjang. Dia mikir, dapat duit berapa ini? Kalau orang harus antri begitu lama. Dan dia lihat setiap kali ratusan orang gak jadi beli. Terlalu lama. Dia pikir sebuah cara. Dan dia temukan yang namanya McDonald itu. Orang bisa beli dengan cepat sekali. Bahkan sekarang drive-in masuk, boom, drive-thru masuk, langsung beli, pesen, keluar bayar, ambil, boom. Dengan cepat sekali dan duitnya masuk begitu banyak. Ada satu yang masih begini, saudara. Lalu orang ngantri sampai pingsan, lapar. Apakah kita mau hidup secara rohani juga seperti itu? Saya pikir tidak. Mari kita terbang, naik saudara, naik. Jangan hanya terus ke bawah ngelihat. Ada yang beda. Kalau Anda mau berkata, ubah aku Tuhan, bawa aku naik dengan tinggi. Tapi yang kedua, mengapa sampai kemudian Kain berkata, aku gak bisa menang ini. Satu, saya mau katakan buat saudara. Kalau Anda ini bersaing dengan orang yang motivasinya dalam hidupnya hanya cari uang. Saya berkata itu bukan lawan yang tangguh. Kita bisa kalahkan. Bahkan orang dunia lebih tangguh. Dan seringkali mengalahkan orang-orang Kristen. Kalau ada orang yang motivasi hidupnya hanya cari jodoh. Itu gampang dikalahkan. Satu hari dia akan pasti kawin. Dan kemudian dia berhenti dalam pengejarannya hidup dengan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang hidupnya motivasinya hanya pengen hidup enak. Anda bisa dengan gampang kalahkan dia. Itu bukan lawan yang tangguh. Engkau dengan cepat bisa leading mengatasi orang seperti itu. Tapi satu lawan paling tangguh dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau berkompetisi dengan orang yang obsesinya adalah menyenangkan akan hati Tuhannya. Habel, kenapa dia membawa atau memelihara kambing domba? Di zaman itu orang belum makan daging kambing. Belum makan daging binatang sama sekali. Baca di Alkitab. Baru kira-kira di Kejadian pasal 9. Setelah air bah, Tuhan baru ngomong, engkau boleh makan daging binatang-binatang tertentu. Tapi di zaman Kain dan Habel, mereka makan sayur, mereka makan buah. Mereka vegetarian lah istilahnya sekarang. Lalu buat apa Habel itu memelihara ternak? Untuk apa dia pelihara kambing domba? Ternyata cuma satu. Dia pelihara, dia kerja dengan satu obsesi. Satu hari, bila sudah cukup dan tiba waktunya, ini akan aku persembahkan lemak-lemak yang terbaiknya buat Tuhanku. Kain kerja untuk dirinya sendiri. Habel kerja buat Tuhannya. Orang ini punya obsesi ilahi yang berkata, aku akan lakukan semua buat Tuhanku. Kebenaran yang masuk ke hidupnya membuat dia menjadi manusia yang berubah. Dia tidak sama dengan kakaknya. Dan obsesinya adalah obsesi ilahi. Dan kalau saudara ketemu dengan orang yang seperti ini, saya berkata ini adalah the unbeatable. Orang yang tidak akan bisa dapat dikalahkan. Dia akan jadi orang yang unstoppable. Tidak akan pernah bisa dihentikan. Karena Kain tidak mau belajar, dan dia melihat adiknya, obsesinya menyukakan Tuhan. Maka dia berkata, aku gak akan pernah bisa menang. Dan buat dia cara untuk menghindar dari kekalahan demi kekalahan adalah dia bunuh adiknya. Tapi itu mendatangkan kutukan yang mengerikan atas hidupnya. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang punya obsesi ilahi yang besar. Aku kerjakan ini buat Tuhan. Pak, itu kan merugikan diri sendiri. Itu cara mikir bodoh, saudara. Saya beri contoh begini. Kalau engkau berkata begini, saya ini ya tujuan saya Pak ya, pokoknya kawin punya anak.
Maksimal 5 lah, jangan banyak-banyak. Lebih dari itu tobat, Pak. 3 ideal, 3. Saya kerja jadi kaya, saya kasih makan anak-anak saya. Sekolahkan, istri saya boleh shopping, kartunya tidak terbatas, gesek terus gak pernah habis. Wah, bahagia dia pasti. Ya toh, mertua saya kasih tiap bulan duit 300 juta lah. Buat beli lumpia itu, buat beli ayam goreng, pokoknya tiap bulan segitu. Sudah mantap saya. Bagus. Maka Anda akan diberi, kalaupun diberi segitu. Tapi kalau engkau berkata, saya berdoa Pak, saya akan memberi makan bangsa ini. Kira-kira duitnya banyak mana, saudara? Orang yang punya obsesi buat Tuhan, yang berkata, aku akan beri yang Tuhan suka. Anda pikir Tuhan itu seleranya rendahan? No way. Dia punya selera hidup dan selera apapun tinggi. Kalau obsesimu menyukakan hatinya, mana mungkin Tuhan tidak memberkati hidupmu. Lebih daripada mereka yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Padahal orang-orang seperti ini, Anda mau ajak berkompetisi seperti apapun, nggak bisa menang. Sebab sesuatu yang di dalam ini, itu seringkali mengerikan buat lawan-lawan. Orang yang ngerti, nangkep hatinya Tuhan, yang dia kejar Tuhan dan apa yang dia inginkan, selalu unstoppable and unbeatable. Orang kedua saya belajar adalah orang yang bernama Yusuf misalnya. Yusuf ini punya mimpi. Dan impian Yusuf itu ajaib. Dalam 2 kali mimpinya dia melihat semua, termasuk terakhir ayah ibunya nyembah dia. Cuman mimpi loh. Tapi mimpinya itu dia hidupi, saudara. Kalau Anda baca di Alkitab, ayahnya memberi dia jubah yang maha indah. Sebetulnya zaman itu hanya para penguasa yang berhak pakai jubah yang maha indah. Dia baru umur kira-kira 17 tahun. 2 kali dia mimpi, semua nyembah dia, termasuk yang terakhir 2 orang tuanya nyembah dia. Dan dia hidupi. Maka dia selalu pakai jubah yang maha indah. Sambil dia cerita mimpinya di depan semua saudaranya. Dan ternyata itu menakutkan, saudara. Kalau Anda lihat penari-penari kita hari ini, saya mau beritahu satu rahasia. Oh, ini bukan model. Ini model terbaru, pakaian pokoknya gaya begini. No. Kami sedang mau percaya bahwa satu hari kelak bersama dengan Tuhan, kita jadi prince and princess-nya Tuhan. Yusuf umur 17, tidak memerintah apa-apa, dia pakai pakaian penguasa. Itu menyebalkan hati semua kakaknya. Anda tahu ketika nanti mereka akan mencoba membunuhnya, dilepas tuh jubahnya, dicabik-cabik, dirobek-robek, dan dicelupkan di darah domba. Dan mereka berkata, lihat ini jubah anakmu. Saudara tahu mengapa mereka mau bunuh Yusuf? Yang dibunuh sebetulnya impiannya. Coba buka Kejadian pasal yang ke-17. Maaf, Kejadian 37. Kejadian pasal yang ke-37. Di rumah Anda baca mulai ayat pertama sampai 11. Saudara akan menjumpai kenyataan ketika dia bermimpi itu mengundang yang pertama kebencian. Di ayat yang keempat. Ayat kelima dikatakan mereka lebih benci lagi. Ayat 8 dikatakan mereka makin benci. Ayat 11 mereka iri. Bayangin ya, dari benci, lebih benci, makin benci, akhirnya mereka iri. Nah, sekarang pasal 37.
Ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Mereka itu terganggu dengan impiannya. Saudara, saya beritahu ya, setan terganggu kalau Anda bermimpi yang besar. Kalau saudara gaya kos plus, kail dan cacing, iblis berkata, hai. Dia berkata, bagus. Itu butuh kesabaran, kerendahan hati. Nah itu hineni, ngawur. Itu ngilani, bukan hineni, saudara. Beda. Hineni itu bukan gaya hidup melarat. Anda harus bisa membedakan antara hineni dengan gilani. Saya harap Anda ngerti itu bedanya. So, perhatikan mereka berkata begini. Ulangi lagi. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Yang membuat mereka terganggu itu impiannya. Walaupun Alkitab mengatakan, Yusuf sering melaporkan kejahatan mereka kepada bapaknya. Tapi rupanya bukan itu yang membuat mereka benci. Kebenciannya ada pada impiannya. Ayat berikutnya, lihat ya. Sekarang marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan Alkitab berkata, kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Yang ditakuti itu impiannya. Saudara, minggu lalu saya sudah katakan, kita diajar menyanyikan lagu-lagu yang merupakan impian kita. Kita diajar kita masuk masa keemasan dan puncak kejayaan. Tahukah Anda orang-orang mulai resah berkata, mana belum mencapai kok. Kenapa nyanyi? Nantilah kalau sudah masa kejayaan. Sebab orang sebetulnya resah dengan impian besar kita. Sebab kalau orang mulai bermimpi, maka ada peluang itu akan terjadi. Kalau Anda tidak pernah mengingini dan memimpikan itu, peluangmu tidak ada. Kalau semua baru kita nyanyikan setelah terjadi, saya berkata, itu bukan iman. Kalau begitu, jangan ngomong soal surga dong. Wong kita belum masuk surga. Ya kan? Jangan ngomong soal Tuhan yang memberi kelimpahan, kalau kita merasa belum berkelimpahan. Tapi saya percaya kebenaran itu yang kita terima akan memerdekakan kita. Satu hari kita akan tahu ketika Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Daripada Anda bermimpi mancing di banjir kanal. Lalu Anda berkata, hineni, hineni. Malaikat berkata, njiji'i, ngilani. Beda. Mari bermimpi sesuatu yang besar. Tanda bahwa kita percaya, kita punya Allah Bapa pencipta langit bumi dan segala isinya. Saudara tahu anak-anak kecil, makanya Tuhan suka anak kecil. Kalau ngomong kan gede. Itu bapaknya itu kalau dengar anaknya ngomong seneng. Kalau di kecil itu di kampung-kampung itu saya masih ingat. Ngomongnya gini. Bapakku ki yo duwe ayam yo, gedene sak dream. Dream solar ki lho, ayam gede nang dinding jero. Aku lihat ora entuk. Bapakku. Satune berkata, tapi mbokku gorengane meh sak dalan gedene, ombone sak dalan. Yo ora mungkin wong gorengan kok gede. Ya mungkin nganggo goreng ayame bapakmu kok. Anda tahu kalau anak kecil ngomong gitu kan, wah Anda dengar tuh asik loh. Pernah kan Anda dengar, atau dulu Anda pernah begitu kan? Ternyata di seluruh dunia begitu, membanggakan cerita.
Sampai di dalam rumah ya nggak ada ayam. Satu drum tuh ayam apa, saudara. Tapi itu dunia anak. Bapaknya mungkin berkata, wih pinter anakku, lumayan. Bapakku ki duwe motor mabur. 300. Lah kok iso itu mabur. Lah kok ngerti bae bapakmu? Iya. Jenenge bapakku tuh Gatot Arianto. Nah kamu lihat tuh GA berapa. Itu bae bapakku semua itu. Padahal tuh GA kan Garuda tuh enggak GA semua. Jadi orang itu dia bisa ngomong, dia mau berkata, nih bapak gua seperti ini. Nah orang Kristen nih, ya itu mimpinya itu. Pokoknya ya segitu tuh ya, enggak usah macam-macam. Biasa-biasa sajalah. Yang penting kita happy, bahagia. Jangan pernah katakan itu kepada Rasul Paulus, saudara. Coba lihat Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga. Filipi 3 ayat yang ke-14, 13 dan 14. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya apa? Tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia kejar hadiah itu. Tapi apa hadiahnya dia berkata, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan bahwa aku mengejar hadiah. Hadiahnya adalah panggilan surgawi. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan istilah yang bagus sekali. High calling. Panggilan yang tinggi. Itu hadiah yang dia kejar. Karena itu ada orang yang punya low calling, panggilan yang rendah. Ada orang yang punya high calling, panggilan yang tinggi. Hidup itu cuma satu kali, saudara. Saya berdoa satu kali yang sekian puluh tahun itu, kita pakai untuk mengejar high calling, bukan yang low calling. Bedanya apa, Pak? Saya beritahu bedanya. Kalau Anda punya low calling, Anda hidup untuk rumah tanggamu. Yang penting kita happy, gitu. Nggak usah peperangan rohani, ngapain seperti itu. Kita pokoknya nikmatilah kehidupan. Yang penting kita diberkati. Saya mau tanya, kata diberkati itu artinya kamu apa? Oh artinya saya punya mobil Pak, kemudian punya rumah, mobil 2, punya rumah atau mobil 3 lah. Kalau bosen, ya toh. Mobil 3, rumah 1, nanti kalau anak kawin ya saya kontrak-kontrakkan bisa, atau saya cicilkan di rumah di mana, lumayan lah. Yang penting bisa nyekolahkan anak saya, S1, S-Tech, S apa lagi, pokoknya sekolahkan, rodok pinter, sudahlah hidup tuh gitu, itu diberkati Pak. Saya berkata itu low calling. Orang-orang dunia dengan tertawa berkata, Kristen mengsak menotak ya levelnya. Oh enggak Pak, saya tambah lagi Pak. Nah rumah saya agak gede, saya bisa punya kolam renang, saya bisa berenang kayak bebek tiap hari, masuk keluar air kayak putri duyung, saya begitu Pak. Orang dunia berkata, aku yang membuat waterboom, kamu cuma kayak kolam comberan sidik, kok bangga nih luar biasa. Inilah hidup nikmat dengan Tuhan, itu low calling saudara. Karena berkata gini, oh nanti kalau saya punya mobil mewah Pak, enak. Itu namanya diberkati. Orang dunia berkata, yang pabrik aku sing duwe. Mau pamer apa?
Anda itu sedang menaruh standarmu di mana? Saya berkata kalau engkau punya low calling, sekedar engkau bisa sekolah. Kalau engkau punya high calling, engkau bisa nyekolahkan orang lain. Kalau engkau sekedar berkata, saya mau dapat doktor, tapi kalau Anda punya high calling, engkau berkata, aku akan menghasilkan banyak doktor di Indonesia. Kalau sekedar engkau berkata, aku pokoknya keluargaku bisa makan, high calling berkata, aku akan memberi makan bangsa dan bahkan bangsa-bangsa. Kalau engkau berkata, pokoknya hidup enak di dunia, mati masuk surga. High calling berkata, bawa jutaan jiwa masuk surga bersama dengan engkau. Kalau engkau hanya puas setahun 20 jiwa, engkau menangkan buat Tuhan dan malaikat di surga setahun 20 kali tepuk tangan bersorak-sorai. Saya berkata, high calling berkata, buat malaikat sampai pingsan kalau perlu, karena tiap detik dia bersuka cita karena jiwa. Terus kita bawa masuk kepada Tuhan. Jangan punya low calling. Sayang kau menghabiskan waktu dan hidupmu hanya untuk memikirkan sesuatu yang sebetulnya dengan gampang akan Tuhan beri. Paulus berkata, aku maju, aku lari ke depan, aku desak terus untuk aku mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya dia berkata, high calling. Sebuah panggilan yang tinggi. Dan itu yang Tuhan rindukan sebetulnya dalam kehidupan kita. Kalau tadi apa yang saya katakan itu merupakan impian saudara, maka saya boleh berhenti dong sekarang. Saya bahkan kadang-kadang berkata, Tuhan, kalau hanya standar-standar tertentu, yang hanya seperti itu merupakan dambaan orang, sudah dong. Tapi di hati ini tidak pernah bisa berhenti. Ada high calling, saudara. Dan karena itu, saya percaya Tuhan akan berikan bangsa ini kepada kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Saya berdoa kita punya pasukan di sini yang punya obsesi ilahi yang sama. Dan pada ujungnya Anda mengerti, itu akan membuat Tuhan disukakan. Ayat yang terakhir. Lihat hidup orang bernama Yesus. Habel harus dibunuh karena Kain tidak pernah bisa menang dengan orang yang obsesinya kepada Tuhan. Yusuf harus dimatikan karena impiannya menakutkan semua saudaranya. Sebetulnya Yesus juga sama. Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Inilah rahasia hidupnya. Yohanes 4:34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Bayangin saudara. Dia berkata makananku itu melakukan kehendak Dia. Yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanannya. Orang seperti ini unbeatable and unstoppable. Anda tidak pernah bisa menghentikan. Saya masih ingat, saya masih SMA. Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Satu hari, papi saya baru beli kamera satu. Saya masih ingat tuh, di Keranggan beli dengan saya. Dan papi saya karena itu kamera baru, senang motret-motret. Maka saya minta dipotret papi saya. Di rumah saya dulu dipakai untuk sekolah minggu. Jadi ada mimbarnya. Kira-kira 3/4 mimbar kita ini, cukup gede. Saya bilang, papi saya, tolong foto aku, Pi. Aku mau bergaya seperti seorang pendeta. Padahal saya ini dulu orangnya minder sekali, saudara. Saya nggak bisa ketemu menatap Anda begini itu pingsan saya pasti. Karena tatapan mata ini buat saya sebuah ancaman yang menakutkan sekali. Saya kalau sekolah, saudara ya,
Dulu ketika belajar di rumah bisa, sampai di kelas suruh buat di depan, hilang semua, kayak kehapus, delete semua. Jadi bego sekali. Kenapa? Tatapan mata sekian puluh teman saya itu kayak siap merajam saya dengan batu, saudara. Karena buat saya tatapan mata orang itu mengerikan. Jadi saya nggak mungkin lah saya berkata, gue jadi pendeta itu nggak mungkin. Nggak ada potongan, nggak ada jahitan dari pendeta, saudara. Jadi saya nggak yakin itu akan terjadi. Tapi karena saya berasa Tuhan mau panggil itu, saya ngomong sama papi saya, foto aku seperti pendeta. Jas tidak punya, pinjam jasnya papi saya. Dulu saya kurus sekali, saudara. Kasihan dulu. Sekarang dikasihi Tuhan, beda sedikit. Dulu kasihan banget. Saya lihat diri saya sendiri, wah kamu bilang, untung nang gue ketemu Tuhan Yesus. Nah, tidak ketemu Tuhan, dadi opo orang kayak begini. Pokoknya enggak. Ini semua hidup karena anugerah, saudara. Harus tahu diri. Lalu kemudian pakai dasi, nggak bisa. Saya pinjam dasinya papi saya. Dasi zaman kuno itu pendek dan jebret begini. Kayak lap mulut itu jebret begini, gede. Aneh banget itu. Bayangin kurus, dasinya jebret begini, saudara. Itu mengerikan sekali. Itu nggak tahu tuh model gaya Paris tahun berapa, saya nggak tahu. Pokoknya begitu. Nah, saya pakai papi saya makein dasi saya. Saya pakai jasnya dan dia foto saya bergaya seperti pendeta. Hari ini saya tidak sedang bergaya dengan saudara loh. Jelek-jelek saya pendeta di sini, saudara. Satu hari saya bermimpi, saya kepingin sekali khotbah dalam bahasa Inggris. Nggak punya uang untuk beli Alkitab bahasa Inggris, saya punya uang sedikit, saya ke toko buku Betania waktu itu. Pas ada obrolan Alkitab bekas, cuman satu tinggal, sudah jelek, saudara, saya beli itu. Saya masih ingat itu, kalau tidak salah American Standard Bible yang saya beli. Saya baca, kalau tidak ada orang masuk kamar sendirian, di depan kaca itu. Saya khotbah bahasa Inggris, campur Jawa. Nerak mudeng, kacau balau. Enggak karu-karuan, saudara. Pokoknya ngomong seakan-akan saya bicara di depan bangsa-bangsa lain. Hari ini saya berkata, Tuhan bawa saya ke lebih dari 40 negara memberitakan Injil. Begini-begini saya ini orang pertama kali hamba Tuhan Indonesia yang dijadikan pembicara di konferensi tahunannya Morris Cerullo beberapa tahun lalu di Los Angeles. Dan saya belum pernah dengar ada pendeta kedua. Kalaupun kelak ada, tetap saya yang pertama, saya diundang pertama, saudara. Itu nggak bisa dikalahkan, sudah nggak bisa. Tetap saya yang pertama. Sampai hari ini satu-satunya. Kalau ada lagi Pak, ya saya tetap yang pertama, saya duluan khotbah sekian tahun lalu. Saya nggak pernah bisa, itu orang dari ratusan bangsa. Dan saya berkata, Tuhan, semua yang pernah saya impikan, itu ajaib. Maka saya berkata, bermimpilah. Kalaupun orang benci dengan impian Anda, dengan berkata ini hanya ngomong besar, tidak ada faedahnya, saya berkata, biarkan anjing menggonggong, saudara. Tetap kita akan jalan dalam anugerah Tuhan. Karena begini, satu hari dua-dua sedang bermimpi. Yang satu lagi ngomel, yang satu sedang Anda bermimpi terus. Dan Tuhan lewat. Melihat yang ngomel terus ngomong, dia berkata begini, kok kayak wong Israel ya, muter, dia berkata, dia muter-muter 40 tahun. Lihat kita bersyukur, bermimpi berkata Tuhan, kalau engkau mau bisa, aku pengen di rumah neng candi itu loh Tuhan, neng engkau bisa ngeretok jadi, saya pasti pindah Tuhan. Yakin kau Bapak hebat toh, ayam sak derem aja bisa, ya toh, betul gak? Ya kan? Kalau engkau mau, utang saya begini ya gampang toh. Tuhan gak ada ucek-ucek gini tuh rontok semua itu sudah selesai. Ya toh, Tuhan aku pengen ini, pengen itu, bisa lah. Tuhan anakku kok sekolah kok pinter-pinter. Engkau sebel, tiba-tiba jenius, Einstein kalah, bisa Tuhan. Aku percaya engkau bisa. Anda ngomong terus, lama-lama terenyuh hatinya. Yo, selesai kan? Daripada Anda ngomel. Itu loh Tuhan, itu berkhayal tok begini ngomel dan berkata muter, malah repot saudara. Kenapa tidak kita memimpikan yang besar? Amen. Daripada mimpi yang tidak. Bermimpilah sesuatu yang ajaib. Why not? Kenapa tidak? Saya percaya anugerahnya memampukan kita. Yesus itu makanannya begitu. Maka susah ngalahkan Tuhan, gak mungkin. Nah, lihat ayat terakhir, Yohanes pasal 12 sekarang. Yohanes pasal yang ke-12.
Lihat ayat 17, 18, dan 19. Yohanes 12, 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. 19 Anda perhatikan ini. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Tidak berhasil apa? Tidak berhasil menghentikannya. Karena memang Tuhan tak terhentikan. Kalau yang lain makan roti, yang lain makan sate kambing, yang lain makan bubur ayam, dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Anda mau mengalahkan bagaimana? Itu seperti orang ya, yang lain makan nasi, dia makan kawat, saudara. Makan besi beton ditelan gitu ya, kira-kira begitu. Lalu Anda berantem, yang makan bubur ayam kan gembur kayak bubur, saudara. Ngelawan yang begini gimana? Mereka berkata satu dengan yang lain, lihat kamu sudah gagal. Seluruh dunia mengikuti dia. Kalian tidak bisa menghentikan. Karena memang sebetulnya Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terhentikan. Mari hidup dalam high calling. Jangan biarkan keadaan, kenyataan, perkataan siapapun menghalangimu untuk mencapai hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, ada orang berkata, Pak, kenapa jadi rumit begini? Saya berkata sederhana, kamu mau bangun gubuk di sawah, kamu butuh sederhana, cuman bambu. Kamu bangun seperti Holy Stadium, akan rumit segalanya. Gambar ngitungnya aja berbulan-bulan, hampir setahun. Orang berkata, kan enak dulu Pak. Ya dulu kita bangun gubuk di sawah. Hari ini kita bukan bangun lagi gubuk di sawah. Kalau Anda hanya bermimpi membangun gubuk di sawah, hidupmu akan lebih sederhana sih. Tapi tetap hasilmu cuma gubuk di sawah. Saya berdoa kita punya impian yang luar biasa. Kita kejar hadiah. Kalau kita bisa punya impian yang dahsyat, saya berkata ternyata itu hadiah, saudara. Ternyata itu hadiah. Ada orang-orang yang tidak bisa. Pak, kenapa teman-teman saya nggak bisa ngerti? Kenapa mereka lebih memilih hidup yang enak? Sebab mereka belum dapat hadiah. Paulus berkata, ini merupakan hadiah. Yaitu apa? High calling. Kalau orang punya high calling, Tuhan sudah menghadiahi Anda sesuatu yang ajaib.